kamu merasa dihantui oleh kenangan masa lalu yang tak mau pergi? Bayangkan jika suara keras, aroma tertentu, atau bahkan tempat tertentu membuat nafasmu sesak. Bagi sebagian orang, trauma bukan hanya kenangan, tetapi juga luka yang terus berdarah. Inilah PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Memang pada dasarnya PTSD itu adalah suatu gangguan psikologis yang terjadi setelah seseorang mengalami pengalaman traumatis gitu. Pengalaman traumatis seseorang itu ya beda-beda tiap orang. Ada yang memang sesuatu hal yang besar seperti kayak bencana alam atau misalnya kayak bencana apa kayak kebakaran, banjir dan yang lain. Bisa juga memang terkait dengan permasalahan individu gitu, kayak misalnya pemerkosaan atau misalnya dari KDRT dan lain-lain. Gejala PTSD. Biasanya orang dengan pengidap penyakit PTSD akan menimbulkan gejala sebagai berikut. Kilas balik atau flashback mengenai pengalaman traumatis di masa lalu yang dapat berupa mimpi yang datang berulang-ulang atau bahkan pikiran mengenai bayang-bayang yang datang di masa lalu secara tiba-tiba. Kedua, timbul perilaku menghindar atau avoidant. Perilaku menghindari tempat, orang-orang, dan situasi yang mengingatkan akan trauma di masa lalu serta enggan untuk membicarakan peristiwa tersebut. Tiga, perubahan negatif dalam pemikiran seperti perasaan bersalah, malu, pandangan negatif terhadap diri, kehilangan minat pada aktivitas, dan merasa terasingi dari orang lain. 4. Perubahan emosi seperti mudah terkejut, waspada, ledakan emosi, sulit tidur, dan bahkan timbul perilaku merusak pada diri. Kondisi PTSD ini tergambar pada karakter Moon Sang-tae dalam drama It's Okay to Not Be Okay. Moon Sang-tae adalah seorang autisme, namun lebih dari itu hidupnya dihantui oleh bayangan trauma masa lalu. Ia menyaksikan sendiri peristiwa kematian ibunya. Peristiwa inilah yang menjadi akar dari PTSD yang ia alami. Trauma itu begitu kuat sampai mengendalikan sebagian besar hidup Sang-tae. Ia kesulitan membangun kehidupan yang stabil, merasa aman, dan berinteraksi sosial dengan nyaman. Berdasarkan case yang kami amati, kami menemukan subjek anak berinisial M dengan usia 8 tahun. Setelah dilakukannya wawancara bersama subjek dan orang tuanya, subjek didiagnosis PTSD oleh psikolognya. Dikarenakan subjek mengalami peristiwa traumatis, yaitu ayah subjek tiba-tiba meninggal dunia pada saat subjek usia 6 tahun. Agak takut. Takutnya kenapa? Takut ditinggal. Takut ditinggalin. Hal ini berpengaruh pada kegiatan sehari-harinya. Dia tidak bisa bersekolah di sekolah umum. Dikarenakan subjek pernah ditanyakan oleh teman di sekolah umumnya tentang ayahnya, sehingga membuat subjek merasa trauma dan tidak ingin bersekolah di sana. Oleh karena itu, ibu subjek memutuskan untuk menyekolahkan subjek secara private atau homeschooling hingga sekarang. Kebanyakan orang tuh pastinya CBT yang memang kita nyuruh dia gitu, meminta dia untuk, kalau CBT itu kan basicnya adalah here and now gitu. Jadi ayo kita sekarang aja sih gitu kan, yang sekarang, yang di sini dan sekarang yang dipilih. Kalau yang lalu-lalu mah yaudah nanti aja, nggak usah gitu. Itu sih, karena itu prinsip CBT-nya kayak gitu. Jadi memang dia harus, ayo kita nih hidup di masa sekarang gitu. Jadi itu mungkin salah satunya yang cocok untuk kita. Jadi memang masa lalu itu sudah terjadi dan memang terjadi di kamu gitu. Jadi ya udah gitu kan, karena masa lalu kamu gak bisa ulang. Jadi ayo kita perbaikinya yang sekarang gitu, karena kita berharapnya nanti kamu ke depannya tidak itu lagi. Jadi ketika kamu mengingat masa lalu pun, ketika kamu mengingat hal-hal yang membuat kamu trauma, itu menjadi sumber kekuatan bisa juga. Atau ya udah, kalau misalnya kamu nggak mau untuk menilai itu, yaudah yakin aja gitu. Jadi tujuannya kita adalah kita ingat, tapi kita nggak merasa apa-apa lagi ketika kita mengingat itu, sesakit apapun itu gitu. Jadi kayak kita ingatnya itu kayak cuma sebatas, ya udah aku tadi makan apa, oh makan ini, tanpa ada reaksi tubuh apa, tanpa ada kita merasakan perasaan apa, emosi apa gitu. Goalsnya biasanya ke arah situ. Itu tuh ada nggak tips kita sebagai lingkungannya tuh untuk menekan, setidaknya untuk meredakan gitu pada saat itu? Kalau benar buat kasih dia ruang aja sih untuk apa ya namanya, untuk mengeluarkan itu gitu. Memang kalau misalnya dia memang sudah betul-betul terdiagnosa PTSD gitu, nggak ada cara lain selain dia memang harus ke profesional gitu. Nggak ada cara lain, karena semakin dia mendiamkan hal itu, nanti suatu saat itu akan meledak gitu.
memang mending sekarang aja kalau misalnya memang mau. Sudah kambuh tuh berarti udah kelihatan tuh gejala yang lain-lain itu sudah masuk ke yang sedang menuju ke berat gitu ya. Jadi memang kasih aja dia ruang dan ya udah kalau misalnya mau nangis aja gitu dan lain-lain, dan ya udah ajak aja dia ke profesional. PTSD itu nyata. Luka batin bisa sama beratnya dengan luka fisik, bahkan lebih dalam. Rasa takut, mimpi buruk, atau bahkan kecemasan yang terus datang bukan tandanya kamu lemah. Itu tandanya kamu pernah melalui sesuatu yang berat. Tapi kamu tidak sendiri, PTSD bisa dihadapi. Ada harapan di ujung jalan itu. Jangan ragu untuk meminta pertolongan, karena meminta pertolongan bukanlah suatu kelemahan, melainkan keberanian untuk sembuh dan pulih. Karena kamu layak untuk sembuh dan kamu percaya kamu bisa.